Bertemu lagi dengan video tutorial sains. Saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep awalan satuan. Pada video tutorial sains sebelumnya, kita telah membahas konsep besaran dan satuan. Sekarang kita akan membahas konsep awalan satuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mendengar kata kilobyte, megabyte, ataupun gigabyte, yang satuannya sebenarnya adalah byte. Kita pun pasti pernah mendengar kata kilowatt ataupun megawatt, yang satuannya adalah watt. Sebenarnya apa arti dari kilo, mega, dan giga tersebut? Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang arti dari kilo, mega, dan giga tersebut. Nah guys, ternyata kilo, mega, dan giga merupakan salah satu contoh dari awalan satuan. Sebelum kita lanjut pada pembahasan tentang awalan satuan, mari kita mengenal lebih mendalam tentang apa satuan itu sendiri. Mari kita pelajari tentang sejarah dari satuan itu sendiri. Dahulu kala, setiap negara mempunyai sistem satuan sendiri yang berbeda antara negara yang satu dan negara yang lain. Contohnya di Inggris dan beberapa negara lain yang sering menggunakan satuan mil, yard, ataupun inci untuk mengukur besaran panjang. Namun, satuan-satuan tersebut tidak dapat digunakan oleh semua negara, sehingga terjadi kesulitan-kesulitan dalam penyesuaian satuan. Oleh karena itu, dibuatlah suatu satuan yang dapat digunakan di seluruh dunia, yang kita kenal dengan Sistem Satuan Internasional, atau disingkat SI. Sistem Satuan SI ini juga dikenal dengan Sistem MKS, yaitu M untuk meter, yaitu satuan besaran panjang, K untuk kilogram, satuan besaran massa, dan S untuk sekon yang merupakan satuan besaran waktu. Ini dimaksudkan agar ketika kita melakukan pengukuran, kita menggunakan meter sebagai satuan panjang, kilogram sebagai satuan massa, dan sekon sebagai satuan waktu, yang satuan-satuan ini disepakati oleh seluruh dunia atau secara internasional. Sekarang mari kita bahas tentang konsep awalan satuan. Pasti kita sering kali mendengar kata meter, tapi juga pasti kita sering mendengar kata kilometer, atau sentimeter, atau desimeter. Sebenarnya apa arti dari kata yang berada di depan kata meter, atau satuan dari besaran panjang? Dalam sistem SI dikenal dengan standar awalan satuan, atau kata lainnya adalah prefiks. Awalan satuan adalah awalan yang dapat diaplikasikan atau diterapkan ke dalam sebuah satuan untuk membentuk sebuah satuan yang menandakan kelipatan dari satuan tersebut. Awalan satuan ini juga digunakan agar memudahkan kita dalam menuliskan angka atau jumlah tanpa harus menggunakan notasi ilmiah. Awalan satuan juga harus dipahami dengan benar untuk memudahkan kita dalam melakukan konversi satuan. Dan untuk pembahasan konversi satuan akan kita bahas pada video tutorial sains selanjutnya. Sekarang, untuk memudahkan kita mengenal awalan-awalan pada satuan SI, mari kita lihat tabel berikut. Pada tabel ini dijelaskan tentang awalan satuan, simbolnya, nilainya, serta notasi ilmiahnya. Di sekolah dasar, pasti kita pernah mendengar kata kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, ataupun kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Pasti pernah timbul pertanyaan dalam pikiran kita ataupun dalam hati kita, mengapa kata kilo, hekto, deka, desi, senti, dan mili itu tetap berada di depan, sedangkan bagian belakangnya bisa diganti-ganti. Contohnya, meter bisa diganti dengan gram. Jawabannya adalah karena kilo, hekto, deka, desi, senti, dan mili merupakan awalan satuan. Jadi, setiap satuan apa saja dapat menggunakan awalan tersebut. Sebagai contoh, pada kata kilobyte,
megabyte, ataupun gigabyte. Sekarang mari perhatikan penjelasan tabel berikut ini. Contohnya kita menggunakan satuan panjang yaitu meter. Jika satuan meter ini kita berikan awalan satuan, maka akan seperti ini: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Awalan satuan ini sering kita dengar, namun ternyata masih ada awalan-awalan satuan yang lain. Contohnya, di atas kilometer ada awalan satuan mega. Awalan satuan mega ini memiliki nilai 1 juta. Berarti untuk 1 megameter itu sama dengan 1 juta meter. Untuk 1 gigameter berarti sama dengan 1 miliar meter. Di atas giga ada awalan tera yang memiliki nilai 1 triliun atau 10 pangkat 12. Di atas awalan tera adalah awalan peta yang artinya 10 pangkat 15. Di atas peta ada awalan eksa yang artinya 10 pangkat 18. Dan di atas awalan eksa adalah awalan seta yang artinya memiliki notasi ilmiah 10 pangkat 21 atau memiliki 0 sebanyak 21. Dan di atas awalan seta ada awalan iota yang memiliki notasi ilmiah 10 pangkat 24. Selanjutnya, jika kita lihat di bawah awalan mili, ternyata masih ada awalan satuan yang lain, yaitu mikro. Mikro ini memiliki nilai 1 banding 1 juta. Jadi jika satuannya 1 mikrometer, berarti jika kita ubah ke dalam meter itu sama dengan 1 per 1 juta atau 10 pangkat minus 6 meter. Di bawah awalan mikro ada awalan nano yang nilainya atau notasi ilmiahnya 10 pangkat negatif 9. Di bawah awalan nano ada awalan piko. Kita bisa tuliskan pikometer jika kita menggunakan satuan meter yang notasi ilmiahnya adalah 10 pangkat negatif 12 meter. Di bawah awalan piko ada awalan femto yang notasi ilmiahnya 10 pangkat negatif 15 meter. Di bawah awalan femto ada awalan ato yang notasi ilmiahnya 10 pangkat negatif 18. Di bawah awalan ato ada awalan satuan septo yang notasi ilmiahnya 10 pangkat negatif 21 atau 1 per 10 pangkat 21. Dan yang terakhir, di bawah awalan septo ada awalan yokto, yaitu awalan satuan yang paling kecil yang nilainya adalah 1 banding 10 pangkat 24 atau dalam notasi ilmiah kita tuliskan 10 pangkat negatif 24. Itulah awalan-awalan satuan yang bisa kita gunakan sebagai cara untuk mempermudah kita dalam menuliskan angka atau nilai dari suatu satuan. Dan ingat ya guys, awalan satuan ini dapat digunakan untuk semua satuan, bukan hanya milik meter atau milik gram saja. Jadi awalan ini dapat kita gunakan untuk awalan satuan apa saja yang termasuk dalam satuan sistem internasional. Semoga penjelasan saat ini bermanfaat dan terima kasih.